Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu memelihara kita dari hari ke hari sampai hari ini dan selamanya. Tuhan tetap baik buat kita. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow, luar biasa. Janji Tuhan sangat luar biasa buat kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Raja Daud menganjurkan kepada kita, pujilah akan Tuhan, pujilah akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah akan namanya yang kudus, hai segala sesuatu yang ada di dalam aku. Saudara, kita memuji Tuhan bukan cuma dengan mulut ucapan, tetapi dari hati kita yang paling dalam. Ini Daud menganjurkan betapa dia mengalami kasih kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan ini juga menjadi satu doa kita semua, menjadikan satu motivasi kita kepada Tuhan seperti Daud. Segala sesuatu, jadi bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut, hati kita kepada Tuhan naikkan. Kita jangan lupakan kebaikannya, kebaikan Tuhan yang hari demi hari kita alami, kita nikmati, yang kita tidak bisa balas dengan apapun juga. Dia yang mengampuni kesalahan kita, dia yang menyembuhkan segala penyakit kita, dia yang menebus hidup kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Dengan setianya luar biasa Tuhan kita. Saudara, mari kita mau tetap taat dan setia, kita mau tekun apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita tahu Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan kita setia, kita yang memang kurang setia. Itu sebabnya kita belajar seperti Yesus. Daud dari seorang gembala sampai dia diangkat Tuhan menjadi raja dari bangsa Israel. Dia merasakan kalau bukan Tuhan yang mengangkat, tidak mungkin. Begitupun hidup kita. Kalau kita percaya, kita setia kepada Tuhan, kita melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan perintah-perintahnya, kita akan menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Daud menulis, pujilah akan Tuhan, hai jiwaku. Dari dalam hati kita, dari dalam keadaan kita, kita bersyukur. Itulah Daud. Saya merenungkan ayat ini, saya merasa diberkati. Saya nikmati. Dari saya masih remaja, ini menjadi satu motivasi saya kepada Tuhan. Dan saya menginginkan pada saudara semua yang mendengar firman Tuhan ayat ini, menikmati betapa Tuhan itu baik. Dan patut kita bersyukur, memuji Tuhan, bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut kita, tetapi dari hati kita yang paling dalam. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita memuji Tuhan akan segala kebaikannya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Janjinya ya dan amin. Daud menikmati karena di hari-hari hidupnya, dari menjadi seorang gembala, dia menikmati pimpinan Tuhan, dia menikmati berkat Tuhan, dia menikmati segala yang baik. Walaupun di tengah-tengah pencobaan, kesukaran, kesulitan, sama
seperti kita juga alami di hari-hari ini. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Dia akan menyatakan kemurahannya, dia akan menunjukkan kasih setianya, bahkan kuasanya yang tidak mungkin buat kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, mari kita mau belajar setia memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan segala kebajikannya. Apa yang kita hadapi di hari-hari ini, di dalam pergumulan kita, buat akal kita mustahil. Buat hitung-hitungan dunia mustahil. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tetaplah percaya, tetaplah pegang teguh janji Tuhan, karena Dia yang berjanji itu setia. Lain dengan janji manusia, ada halangan, pasti ada kegagalan. Tetapi Tuhan, Allah yang kuasa, Allah yang hebat, yang tidak ada tandingannya. Kalau kita percaya, kita akan menikmati segala janji-janji Tuhan. Kuasanya luar biasa. Saudara, nikmati kasih kuasa Tuhan. Hidup melekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Berseru, berharap, mohon, minta kasih kuasa Tuhan untuk selalu menyertai langkah demi langkah. Jangan pernah jauh. Jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai akal kita, tapi serahkan segala permasalahan hidup kita di kaki Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kalau Tuhan bela Daud, kalau Tuhan mengangkat Daud ya dari seorang gembala, kok bisa jadi seorang raja? Saudara, buat kita pun tidak ada yang mustahil. Mungkin kita nggak jadi raja di dunia, ya, tetapi kita adalah anak-anak raja yang berharga di mata Tuhan. Kita punya Bapa yang setia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang mengangkat kehidupan kita. Dia yang menolong kita. Dia yang menuntun kita. Bahkan Dia bawa kita kepada kekekalan di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Apapun kekurangan kita, apapun kelemahan kita, mari kita mau tetap taat dan setia. Lakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan pernah undur, jangan kurangi, belajar, taat dan setia. Tekun di dalam percaya kepada Tuhan, tekun di dalam mengiring Tuhan, tekun di dalam melakukan firman-Nya. Tuhan baik, Tuhan setia, karena Dia yang berjanji setia adanya. Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Saudara, kita bisa bolong-bolong dalam berjanji kepada manusia, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata. Itu sebabnya mari kita pegang janji Tuhan dengan setia. Kita ikutin apa kata firman Tuhan. Seperti Daud, dia bersuka cita, dia katakan, pujilah akan Tuhan hai jiwaku. Saudara, tidak ada lain tempat penyembahan kita, tidak ada lain tempat pujian kita, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberikan segala-galanya buat kita. Segala sesuatu yang ada di dalam aku. Daud katakan, segala sesuatu yang ada di dalam aku. Apa yang ada pada kita? Ya, kita walaupun punya segalanya di dunia ini, tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi pujian, penyembahan kita, syukur kita yang dari hati paling dalam, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Seperti Daud, dia merasakan bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya, dia memulihkan jiwanya, dia mengampuni dosanya, menyembuhkan segala sakitnya, yang menebusnya dari kematian. Kematian bukan hanya bicara jasmani, kematian rohani. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menikmati kasih kuasa-Nya, saudara, ada kehidupan.
yang orang tidak bisa berikan, hanya Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kita. Tuhan Yesus baik, tetaplah setia kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah akan Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu ada. Apapun musim hidup kita, saudara, kita yang banyak kali jauh dari Tuhan, tetapi marilah kita mau taat, setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, kerjakan dengan setia. Kalau Daud sebagai seorang gembala menjadi seorang raja, kita pun adalah anak-anak raja. Amin, saudara. Kita anak-anak raja di atas segala raja. Luar biasa. Betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Apapun yang kita hadapi, seperti Daud, dari seorang gembala sampai menjadi raja bangsa Israel, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, pujilah akan Tuhan hai jiwaku, pujilah akan Tuhan hai segala sesuatu yang ada di dalam aku. Wow, apa yang ada di dalam kita? Biar itulah ketulusan cinta kasih kita naikkan ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan namanya di dalam segala keadaan. Dia hadir selalu di hidup kita, apapun musim hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong saudara dan saya dengan segala kuasanya yang tidak terukur. Kasihnya pun tidak terukur. Dengan ukuran dunia tidak terukur. Betapa besar kasih kuasa Tuhan. Itu sebabnya Daud memuji Tuhan. Daud suka memuliakan Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya dalam segala keadaan, mari kita belajar bersyukur di setiap waktu, di setiap musim hidup kita. Apapun musim kita, pujilah akan Tuhan hai jiwaku, pujilah akan Tuhan hai segala sesuatu yang ada di dalam aku. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memulihkan kita, Dia yang mengangkat hidup kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang memberikan hidup untuk sekarang ini dan hidup yang akan datang untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memahkotai kita. Saudara, mahkota itu sudah disediakan buat kita semua yang taat dan setia mengikuti perintah-perintahnya. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, percayalah dalam langkah demi langkah hidup kita, Dia menyertai, Dia menolong. Kalau kita percaya, kita berserah kepadanya, kita minta kasih kuasa Tuhan terus menyertai kita. Tuhan bukan tinggalkan kita, kitalah yang kurang percaya, kitalah yang suka mundur, kita yang suka ragu. Tapi hari ini setelah kita dengar firman Tuhan, kalau Daud aja dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, kenapa kita tidak? Apa yang ada pada kita? Dalam segala kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia sama dengan Daud, Tuhan akan mengangkat kehidupan saudara dan saya, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kekurangan dan kelemahan kita, Dialah yang sanggup memulihkan segalanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya Daud menjadi teladan buat kita untuk memotivasi iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita bersyukur, memuji Tuhan karena Dia Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pujilah akan Tuhan hai jiwaku, pujilah akan Tuhan hai segala sesuatu yang ada di dalam aku. Dia patut diagungkan. Tuhan Yesus memberkati.